Halo Sobat Hebat, selamat datang di Kuesioner. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang bisa ngeluarin versi terbaik dari Sobat Hebat. Yap, kita bakal nanya-nanya buku yang disukai atau bahkan buku yang pernah merubah hidup anak UNER. Siapa tahu kamu dapat rekomendasi baru buat dibaca semester depan. Yuk langsung aja kita kepoin. Oke, mungkin bisa perkenalan mulai dari nama dan dari mana asal fakultasnya. Halo semua, aku Syafa dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, halo teman-teman semua. Jadi kenalin, saya Afif. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi Ilmu Ekonomi. Hai semuanya, aku Jenisa Eklesia, bisa dipanggil Cia. Aku dari Fakultas Ilmu Budaya, Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Cesa dari Fakultas Farmasi. Halo, kenalin namaku Muhammad Afriza Tariski, biasa dipanggil Afriza. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Oke, pertanyaan pertama nih, seberapa suka kamu baca buku dan biasanya baca buku fiksi atau non-fiksi? Sendiri mungkin saya kasih rating aja kayak dari 1 sampai 10 saya sukanya itu di angka 8. Saya lebih suka non-fiksi karena lebih relate dengan kehidupan saya pribadi, seperti itu. Jujur, kalau dibilang suka atau enggak baca buku itu enggak seberapa suka, tapi tergantung buku yang dibaca. Oke, aku dari kecil tuh suka banget baca buku, makanya ketika aku SMP tuh suka banget ngoleksi buku novel. Nah, dari situlah aku suka banget sama buku fiksi. Oke, jadi aku bakal jawab kalau aku sangat suka sekali membaca. Bahkan ketika aku SMP, aku itu nggak akan bisa tidur sampai saat ini kalau aku nggak baca buku dulu. Suka baca buku yang fiksi ataupun non-fiksi, tapi lebih dominan ke non-fiksi sih akhir-akhir ini. Tentunya saya sangat suka membaca buku non-fiksi, terutama di genre motivation, habits, dan juga seputar filsafat dan juga sosial politik. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak sih buku yang mengubah cara kamu berpikir atau mengubah kehidupan kamu? Ada salah satu buku tokoh analisis wacana yaitu Teun Van Dijk. Dia bukunya itu bisa merubah pola pikir saya dalam menganalisis suatu berita di masa sekarang. Jadi buku ini tuh bener-bener bisa tahu bahwa bahasa itu sebagai alat dominasi, sebagai alat kekuasaan dari pihak pro dan kontra di berita zaman-zaman sekarang. Ada banget nama bukunya yaitu The Psychology of Money. Ini membahas mengenai bagaimana cara kita mengatur finansial dan juga mengalokasikan dana ke cara yang tepat dan juga akurat. Di buku ini saya terdapat chapter yang paling favorit nih. Di segalanya ini punya harga, tetapi semua harga tidak semestinya tercantum di dalam label. Cara singkatnya, ketika kita mencapai satu titik tertentu, kita itu harus mengorbankan banyak hal, baik dari itu waktu, keluarga, dan lain sebagainya. Ada banget, karena saat aku tertampar sesuatu, aku jadi tahu ternyata oh di dunia ini punya energi ya. Ada yang feminin, ada juga yang maskulin. Jadi kalau saat ini aku lagi menerapkan feminine energy. Nah, kalau semisal buku yang paling aku suka dan bisa merubah hidup itu adalah buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Karena dari situlah kita jadi sadar bahwa sebagai manusia, overthinking itu sebenarnya manusiawi banget. Tapi jangan terlalu dibuat kepikiran terus, karena sebenarnya orang-orang itu nggak peduli loh sama kesalahan kita. Makanya let it flow aja dan jangan terlalu dibuat overthinking. Adalah buku yang dimana berjudul Man Search for Meaning. Di dalam buku ini menjelaskan bagaimana caranya survive di dalam setiap tantangan, rintangan, dan penderitaan yang kita alami saat ini.
Kalau disuruh ngerekomendasiin satu buku buat anak UNER, kira-kira kakak bakal ngerekomendasiin buku apa dan kenapa? Buku di Alpha Girls, karena dari situ dapat merubah pola pikir aku 180 derajat, karena ternyata seorang perempuan tuh bisa menjadi independen, bisa memotivasi dan juga menginspirasi banyak orang. Nah, tapi buku ini tuh nggak cuman ditujukan kepada para perempuan aja, tapi juga cocok untuk teman-teman yang laki-laki, karena ini tuh sangat memotivasi dan worth it banget untuk dibaca. Karyanya Intan Paramadita yang berjudul Malam Seribu Jahanam. Jadi novel itu ada latar mistisnya, ada bahasa yang benar-benar gotik, yang dimana Intan Paramadita itu emang khasnya dengan latar yang feminis ya, jadinya dapat membawa kayak wah bagus banget. Aku mewajibkan banget buat setiap mahasiswa, wajib banget buat baca, yaitu Atomic Habits karya James Clear, yang di dalamnya itu membahas tentang bagaimana cara membangun sebuah sistem kebiasaan atau habits yang nantinya akan sangat berpengaruh di kehidupan nantinya. Dan di buku James Clear ini ada satu kutipan yang saya pegang hingga saat ini, yakni you do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your system. Aku bakal rekomendasi buku dari Tresnani. Itu ada di akun YouTube-nya ya. Judul bukunya Are You Ready Being Too Nice? Dari aku pribadi saat baca awalnya aku nolak, kayak ngapain sih cewek harus sefeminin itu. Ternyata aku punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa saat aku baca buku itu, dan saat ini aku mengalami hal-hal yang gak pernah aku alamin ternyata. Jadi cewek itu enak. Yaitu The Wealth of Nations, karya Adam Smith, Bapak Ekonomi Dunia. Nah, itu teman-teman, di situ kalau menurut opini saya pribadi ya, kalau kamu ingin kaya, kalian itu harus belajar mengenai dasar-dasar ekonomi terlebih dahulu. Nah, di buku itu kalian mempelajari bahwasanya perekonomian dunia berputar, bagaimana cara kapitalisme terjadi, itu dipelajari di buku itu. Kadang yang bikin kita bangkit bukanlah seseorang, melainkan halaman demi halaman dari sebuah buku. Nah, dari jawaban teman-teman tadi, kita bisa melihat bahwa setiap orang memiliki cerita yang dimulai dari sebuah bacaan. Kalau kamu sendiri, buku apa sih yang bisa bikin kamu merasa, wah aku banget nih? Coba tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di kuesioner selanjutnya.